Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mengoprek bagaimana cara dan fungsi bagian karter atau crankcase, blok atau bureng, dan modif manifold. Sementara ini yang ada karter mesin Volkswagen ya, mesin Volkswagen Fish Air sama aja ya teman-teman. Ini langsung aja, ini bagian karter ya teman-teman. Bagian karter daerah sini ya teman-teman. Daerah sini semulanya ada bagian, ada aluminiumnya sini ya teman-teman, ada pembatasnya. Kenapa ini kok saya tuner ya teman-teman? Fungsinya ya teman-teman, kenapa ini saya tuner? Fungsinya supaya bensin ketika saat motor digas apa jalan nanti membran membuka, dan aliran pengabutan bensin, nanti nggak tertahan di sini. Nah, nggak tertahan di sini ya teman-teman. Jadi bensin bisa lebih lancar, fungsinya lebih lancar. Nah, ini ada sampai banyak ngopreknya, nguranginya sampai banyak. Cuma ada sedikit kayak ini, termasuk sedikit ya teman-teman. Fungsinya kenapa? Kalau terlalu banyak nanti volume kompresi akan berkurang juga teman-teman. Kalau nggak dikurangi, kalau masih standar, nanti aliran bahan bakar tersumbat itu. Nah, kenapa itu kok perlu disesuaikan juga, besar kecilnya, banyak enggaknya yang dikurangi ya teman-teman. Itu juga penyesuaian sama blok atau bureng ya teman-teman, daerah sini teman-teman. Nah, ini standarnya tinggi, kotak tinggi ya teman-teman. Kenapa bagian ini agak miring ya teman-teman? Karena bagian ini menyesuaikan sama karternya yang dikorek tadi ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini menyesuaikan di sini ya teman-teman. Daerah ini membran, aliran pengabutan bensin ya teman-teman, bensin masuk. Nah, ini biar gak nabrak sini. Ini semulanya tinggi ya teman-teman, panjang. Kenapa saya kurangi ini? Kenapa kok gak sampai sini? Itu alasannya gini teman-teman. Kalau saya ini ngurangi terlalu banyak, nanti ini otomatis agak banyak nguranginya. Jadi volumenya kompresi nanti ikut berkurang. Kalau ini ngurangnya sedikit, yang penting bensin bisa lancar. Nah, suatu saat kalau nanti kita ganti blok standar, cuma ngurangi sedikit aja bagian ini, bagian bloknya, jadi nggak kebablasan. Yang penting kalau buat harian atau touring, road race, race track,
nggak usah ekstrim-ekstrim ya teman-teman, nggak usah terlalu ekstrim, nanti tenaganya juga akan berkurang kalau terlalu besar itu teman-teman. Nah sekarang kita membahas lagi kenapa alasan ini saya amplas sampai halus. Itu cuma biar bensin yang tercampur oli samping kalau dua-tak ya teman-teman itu tidak menggumpal, tidak berhenti, dia mesin berputar, bisa kebilas bersih ya teman-teman. Kalau ini kotor, berkerak, masih banyak pori-pori standarnya, nanti motor akan terasa berat teman-teman, akan terasa berat sehingga banyak pengendapan di sini ya teman-teman, pengendapan bensin, oli nanti di sini itu yang menyebabkan motor nggak mau kering rasanya, nggak mau kering. Itu ini bab karter. Soal kalau ini daerah sini diperbesar tambah besar, ini itu karena juga penyesuaian sama bagian sini ya teman-teman, bagian sini. Tapi kalau menurut saya bagian sini nggak usah diperbesar teman-teman, kita pakai perpak standar asli dipasang, baru kita tuner bagian sini, sampingnya sini menyesuaikan perpaknya saja ya teman-teman. Yang penting itu tidak bagian sini teman-teman, bagian pinggir ini sampai tipis sampai pecah itu enggak ngaruh, menurut saya itu tetap enggak ngaruh untuk laju sepeda motor ya teman-teman. Sekarang kita bahas soal bureng blok. Ini daerah sini ya teman-teman, daerah samping, kita transfer bilasnya, kita poles, hilangin kulit jeruk ya teman-teman. Ini dibuat lurus ya, sini lurus, ini lurus ke dalam ya. Yang penting kalau sini daerah sini ya teman-teman, itu nggak begitu ngaruh buat laju, buat lari sepeda motor, nggak begitu terasa ya teman-teman, cuma ringan gitu. Daerah sini ini kan menyesuaikan perpak ya, perpak ini nggak usah sampai besar-besar, percuma teman-teman, nggak ada ngaruhnya menurut saya, menurut pengalaman saya nggak ada ngaruhnya. Yang penting dari daerah transfer bilas exhaust. Nah ini kuncinya teman-teman, kunci motor mau kenceng mau tidak itu diblok. Ini nyawa dari dua tak ya teman-teman, semua dua tak blok bureng itu nyawa enak, enggaknya lari, enggaknya sepeda motor dua tak itu di blok bureng ya teman-teman. Nah ini bagian transfer bilas exhaust buang, lihat ya teman-teman. Nah kelihatan enggak teman-teman? Nah daerah sini, daerah exhaust ini jangan sekali-kali bagian belakang sini ya teman-teman, bagian belakang linernya sini diperbesar, jangan sampai kena cun teman-teman. Jangan sampai. Kita kalau morting atau korek itu daerah sini teman-teman, yang depan teman-teman, ini yang belakang, ini yang depan. Intinya teman-teman, semakin kita korek ke depan sini, semakin
banyak, semakin besar lubang buang exhaust ukurannya, motor larinya akan semakin panjang, nafasnya panjang. Soal bentuk, ini model piramid ya teman-teman, ini bureng blok buat drag ya teman-teman, drag sama road race yang sirkuitnya panjang ya teman-teman, seperti kalau di Jawa Tengah Mijen gitu teman-teman. Ini banyak bentuk ya teman-teman, dan banyak bentuk, ada bentuk kotak, ada seperti standarnya motor ya teman-teman, standarnya RX, seperti standarnya Volkswagen itu teman-teman itu. Terus kalau model kotak teman-teman, kotak portingan sini kotak, ini bentuknya kotak teman-teman, itu lebih ke arah motor enak buat harian. Jadi motornya bawahnya padat, nggak lemes, buat tanjakan masih enak, kuat, panjangnya juga agak dapat. Itu ya teman-teman. Intinya ini jangan terlalu besar, kesininya jangan terlalu besar, korek ke depannya. Nah, soal ukuran teman-teman, ukuran korekan batas maksimal ya teman-teman, menurut saya, menurut ilmu yang saya, pengalaman yang saya dapatkan, saya coba dari korek 1 mili sampai terlalu besar sampai kecil, udah saya coba semua. Ini ukuran paling tepat ya teman-teman. Dari sini, dari ini nanti dikasih perpaknya pakai asli atau pakai aluminium. Kalau asli kan kuningan ya teman-teman, kuningan. Ini diukur dari perpak ke dalam sampai sini, sampai dari ujung blok korek exhaust korek ini sampai bibirnya sini ya, sampai permukaan yang ada perpaknya, dikasih perpak baru diukur. Nah itu ukurannya standar korek ya, menurut pengalaman saya teman-teman. Itu memang udah saya buktikan berulang kali, ukuran itu standar korek. Itu ukurannya langkah sepeda motor, misalnya langkah motor 54 ya teman-teman. Kita korek sampai diukur 27 itu ukurannya berarti langkah atau langkah kendaraan yang kita korek, langkahnya 52 misal 52, kita korek sampai batas maksimal langkah bagi 2 ya teman-teman. Misal langkah bagi 2, misalnya 52 bagi 2 26. Nah berarti batasnya kita korek sampai 26. Kita lebih dari 26, menurut pengalaman saya bawahnya lemes, cuma enak di putaran atas. Misal kopling 4 aja itu terasa di top speednya aja, gigi 4 top speednya yang paling terasa enak, panjang, nggak habis-habis rasanya, tenaga besar itu di puncak, di top speednya aja. Tapi kelemahannya di putaran bawah motor pasti berat, nggak ada larinya teman-teman, nggak ada larinya. Nanti putaran tengah juga dioper
turun kemudian nggak langsung nyambung enak gitu ya teman-teman. Jangan sekali-kali porting atau ngorek terlalu besar buat harian. Kalau buat harian kita rapikan daerah sini, hilangin kulit jeruk, dirapikan, jangan terlalu ekstrim terlalu besar, korek sampai 3 mili aja udah cukup ya sini teman. Lebarnya jangan sampai kelebaran, efeknya apa? Sangat buruk teman-teman. Kalau ini terlalu lebar terlalu panjang, nanti ring sekernya akan ngantong di sini, sehingga kadang di sini ada bekas ringnya ya teman-teman, kayak gak rata, linernya jadi gak rata, boros ring juga, suaranya enggak ya bisa halus ya teman-teman. Ring kadang boros, ringnya sangat boros sekali. Jangan terlalu ekstrim buat korek 2 tak. Kemudian lubang sini ya teman-teman, kelihatan enggak teman-teman ini? Oh ya, nih lubang. Bentar teman-teman, kita putar dulu ini. Ini lubang mana teman-teman? Sini ya teman-teman. Nah ini juga jangan terlalu besar, jangan terlalu moteng ke bawahnya, jangan terlalu banyak. Ini sama ini ya teman-teman. Nah ini ke bawahnya jangan terlalu banyak. Kalau buat harian kita daerah sini teman-teman, misalnya kita mau porting tapi mau ganti piston juga, kita ganti kita hilangin aluminium daerah sini teman-teman. Batasnya sampai kita aluminiumnya hilang. Soalnya kalau kita habis ganti piston dan di sini linernya sini, bagian sini paling tipis ya teman-teman. Ini kalau di coulter biasanya langsung, kalau terlalu besar ganti pistonnya, sini akan aluminiumnya akan timbul di sini ya, keluar nanti timbul karena linernya sangat tipis daerah sini. Nah ini kita kurangi, nanti kita aluminium sampai hilang daerah sini. Nah, di sini aluminiumnya harus sampai hilang, dirapikan ya teman-teman. Kalau habis ganti piston yang tambah besar, nanti aluminiumnya semakin kelihatan, soalnya sini tipis linernya. Aluminiumnya jangan sampai keluar, jangan sampai kena piston ya, soalnya kalau piston motor dipakai aluminium ketemu aluminium nanti pasti macet. Belum pernah nggak macet teman-teman, pasti ada bekasnya macet, sekernya baret ya teman-teman. Nah kalau daerah ini ya teman-teman, ini kita buat maksimal ya teman-teman, maksimal 2 mili aja teman-teman. Jangan sampai, kalau buat pemula jangan sampai lebih 2 mili. Kita buat enggak di porting juga enggak apa-apa, di porting kecil aja, paling setengah mili aja udah cukup teman-teman, setengah mili. Jangan berlebihan banget daerah sini ya teman-teman. Ini yang kotakannya. Nah kalau morting daerah sini teman-teman, ini penting, sangat penting. Kita jangan deket yang ke arah lubang buang. Misalnya ini, kita jangan lebarin daerah sini, tapi kita lebarin yang sini. Lalu yang ini kita lebarinya kemana? Ke arah sini. Itu ya teman-teman, jangan ke arah sini. Nah gitu.
Lalu kita bahas mana ya teman-teman. Oh iya, ini sekalian teman-teman, kita bahas motif manipol. Kita motif manipol ya teman-teman. Nah, ini udah saya lem potting ya teman-teman. Ini aslinya nggak ada lemnya, ini karet semua besar daerah sini. Kenapa alasannya kok saya kecilin sebesar ini ya teman-teman. Jari kalau diukur biasanya saya ukurannya 22 mili sampai 20 mili, 20 sampai 22 mili ya teman-teman lebarnya. Ini menyesuaikan karbu. Ini fungsinya biar rasanya motor terasa padat, digas nggak kemeng ya, nggak ngeng, rasanya itu padat, tat. Nah itu teman-teman. Jadi fungsinya biar aliran bensin, pengambutan bensin masuk sini nggak terlalu banyak ya mas. Kita bensin masuk pengambutan dari sini semakin kecil semakin dia teriak jerit. Kalau dikecilin tuh mau jerit lebih cepat ke arah masuk karternya ya teman-teman. Jadi motornya akan terasa enak awalnya lebih cepat rasanya gitu. Ini bagian-bagian sangat-sangat penting ya teman-teman, bagian manipol, bagian blok sama karter tadi ini ya teman-teman. Bagian karter ini ya teman-teman, ini semua ini bagian jantung-jantungnya motor ya teman-teman. Sama ini saya akan menerangkan lagi tambahan buat silinder kopnya teman-teman. Nah ini kemarin sudah saya bahas, tapi ini akan saya tambahkan lagi. Ukuran ini kenapa kita motong kop sedikit banyak itu ngaruhnya gimana gitu. Nah kadang ada pertanyaan atau orang tanya, kop bubutnya gimana? Jawabannya jangan asal bubut kop. Kompresi tinggi pasti banter, belum pasti banter. Kompresi semakin tinggi, terlalu tinggi pasti banter awet. Semakin tinggi kompresi maka akan dibutuhkan lainnya teman-teman. Lainnya akan menyesuaikan. Kompresi semakin tinggi nanti bahan bakar minta semakin boros. Kemudian perbedaan gini teman-teman, kalau kompresi tinggi itu motor akan lebih galak, akan lebih cepat di awalnya ya teman-teman. Saya bilang di awalnya, semakin tinggi kompresi semakin awalnya lebih liar, lebih cepat. Tapi kalau tidak ada penyesuaian di bahan bakar atau pemakaian atau cara pakai, itu sangat berbahaya teman-teman. Soalnya kompresi tinggi itu kalau tidak penyesuaian bahan bakar, semakin tinggi semakin minta oktannya banyak ya, oktan dari bahan bakar semakin banyak. Nah kalau buat harian, pesan saya jangan sekali-kali bubut permukaan kop ini lebih dari 4 mili. Jangan sekali-kali lebih dari 4 mili ya teman-teman. Nah kemudian kalau buat road race drag itu settingannya ya teman-teman, itu beda-beda semua. Beda, saya enggak ada yang, soalnya semakin banyak bubutnya itu kalau nggak diimbangi sama bahan bakar atau
model kerekasnya ya, model kerekasnya, tembelan atau standar itu sangat ngaruh semua. Kalau buat harian teman-teman yang saat ini banyak sekali peminat dua tak lover ya, dua tak anak-anak sekarang itu teman-teman banyak sekali yang minat dua tak. Kalau buat harian jangan sekali-kali luput permukaan kop ini ya teman-teman, jangan sekali-kali luput yang terlalu banyak. Kalau buat harian 1-2 mili aja udah cukup, 1-2 mili kalau buat harian atau touring ya teman-teman. Nanti kalau kebanyakan nanti bahan bakar masih oktan rendah, nanti resikonya pertama ya teman-teman, kalau kompresi ketinggian itu pertama motor akan cepat panas, kedua motor piston akan ngejim macet ya teman-teman. Ngejim atau macet itu kalau terlalu ekstrim, kadang mau ngejim yang si pemakai pengendaranya tidak merasakan mau ngejim, itu biasanya juga bisa pistonnya meruntus itu apa, kayak bubuk, jadi meleleh pistonnya, yang permukaan piston atas piston bentar teman-teman, ini saya ambil daerah sini, ini akan kayak meleleh ya teman-teman, itu sangat-sangat bahaya. Nanti kalau ngejim blok jebureng juga baret, piston juga baret. Kalau pemakainya tidak, refleksnya kurang siaga atau kurang bagus, nanti resikonya jatuh bisa ya teman-teman. Nah ini gimana kita merasakan dua tak kalau mau macet ya teman-teman. Semua kendaraan kalau mau macet hampir semua tetap ada rasanya teman-teman ya. Ini buat dua tak lover, dua tak. Kalau kita macet piston kita mau macet, semula kita pakai buat kencang gas itu nggak ada suara aneh-aneh, tarikannya masih ringan, kemudian kok agak berat, terasa di gas kok kayak agak berat gitu ya teman-teman, agak berat, terus ada suara aneh di dalam blok, di dalam mesin, kayak apa ya namanya, kayak kasar gitu, kasar lah. Itu tanda-tanda mau macet ya teman-teman. Lalu kita sebelum macet, biar nggak terlalu parah macetnya atau biar nggak baret piston sama bloknya, kita tekan kopling ya, tekan kopling, kita berhenti dulu, kita berhenti sekitar ya 10-15 menit gitu, enggak apa-apa ya teman-teman. Kalau nggak sabar ya bagian knalpot kita kompres atau kita kasih air bagian di knalpot biar cepet dingin ya, biar membantu cepet dinginnya mesin gitu teman-teman. Jadi kalau soal kop ini tadi sangat berbahaya. Kalau kita bubut bagian ini jangan terlalu banyak, jangan terlalu ekstrim apapun pengerjaan motor ya teman-teman. Kalau dua tak ini teman-teman, dua tak itu pekerjaan yang terlalu ekstrim, porting terlalu besar, kop terlalu banyak, pokoknya yang ekstrim terlalu itu biasanya resikonya akan lebih besar teman-teman. Kalau kita nggak hati-hati, kita model asal-asalan ngerjakan dua tak, itu resikonya ya kayak tadi teman-teman, burang blok terlalu besar, portingan nggak lari, nggak enak, kayak kop terlalu banyak luputnya, resiko rawan ngejim, rawan macet. Lalu
kita lem pakai lem besi ya teman-teman, itu juga bisa. Tapi pernah teman-teman kita pakai lem asal-asalan, lemnya lepas ya bisa. Jadi batak jangan terlalu ekstrim lah, jangan terlalu ekstrim. Blok sini portingan jangan terlalu besar-besar, mending kita coba dari sedikit, kita coba dari portingan sedikit, kok enak, tambah lagi dikit aja, dikit gitu. Nah, biar kita kalau masih belajar, kita korbankan satu blok dulu ya teman-teman. Kita coba, kita porting enak, tambah enak, kita porting kok wah, coba kalau kata uji KDS channel kok tambah besar nggak enak, coba tambah besar. Jadi kita tahu sampai batas mana kita buat pemula untuk porting ya, cara porting. Kadang kalau kita melakukan tapi kita tidak pernah kalau kita ada pendapat oh itu kita tahu tapi kita belum pernah melakukan ya, tahu tapi belum pernah melakukan lah, itu yang kadang masih penasaran. Jadi tidak ada salahnya kalian berkorban satu blok, satu kop ini ya, coba bubut dari sedikit, porting dari sedikit sampai ada titik batas nggak enaknya, sampai kebesaran. Jadi kalian benar-benar tahu teori juga, pernah praktek. Jadi buat yang blok lagi, misalnya kita mau porting blok lagi, buat kop lagi, lebih hati-hati, lebih ketemu hasilnya. Jadi kita ndak tebak-tebakan gitu ya teman-teman. Lalu ada tadi ya teman-teman, model blok ini, sel blok ini portingan ada macam-macam bentuknya. Ada yang suka model kotak, model oval, model piramid. Nah, kalau menurut saya teman-teman itu kalau model kotak kita buatnya bisa kita buat model oval atau piramid, itu juga bisa, asal nggak kegedean masih enak juga teman-teman, masih enak. Tapi kalau standar motor kan Ninja udah oval gitu ya teman-teman, kita buat piramid atau kotak besar banget, nah itu yang bikin nanti ngaruh larinya nggak enak juga itu di situ. Jadi kita kalau modelnya udah oval, standarnya oval lebar, jangan dibuat kotak lebar gitu ya, nanti ring pistonnya yang nggak kuat, nanti ring pistonnya akan sering nyantol ya, ring pistonnya. Begitu teman-teman. Menurut saya ini kali ini kita berbagi ilmunya bagian karter, blok, kop, sama manifold. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, para penonton dan sangat bermanfaat buat yang melihat semuanya, yang melihat. Jangan lupa berbagi ilmu pada teman-teman juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa biar dapat menonton video dari UJ KDS channel. Terima kasih atas
waktunya untuk menonton di channel saya. Semoga sangat-sangat bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.